Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siva Aulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM yaitu 18720050008. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ayu Nurul Amalia MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap perilaku sosial siswa di SMPN 144 Jakarta. Pertama yaitu abstrak. Abstrak di sini yaitu gadget adalah alat elektronik yang mudah dibawa kemana saja untuk keperluan komunikasi ataupun mengetahui informasi. Pada saat ini, gadget sudah lebih berkembang yang awalnya hanya dapat melakukan komunikasi sampai sekarang sudah bisa melakukan apapun yang orang diinginkan sehingga gadget digunakan oleh banyak orang tua ataupun muda. Gadget dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi dan ketergantungan pada siswa sekolah manapun. Salah satunya adalah siswa-siswi SMPN 144 Jakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh gadget terhadap prestasi siswa, mengetahui tingkat konsentrasi belajar, ketergantungan akibat penggunaan gadget, dan mengetahui penyebab dari penggunaan gadget terhadap prestasi siswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat non-eksperimental, yaitu penelitian survei. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu-isu tertentu. Selanjutnya, latar belakang. Kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak dapat kita hindari karena seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi akan selalu muncul. Inovasi-inovasi teknologi pun diciptakan oleh manusia dengan maksud mempermudah aktivitas manusia dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari manusia yang sekarang menjadi sebuah keharusan untuk mempunyai atau menguasai teknologi. Dengan teknologi, semua aktivitas manusia yang rumit menjadi mudah. Sebagai contoh adalah gadget yang pada saat ini sudah menjadi konsumsi masyarakat. Dengan gadget, jarak yang jauh menjadi dekat, mudah mengakses segala jaringan di internet, bahkan dunia pun dengan teknologi menjadi sangat kecil. Karena dengan gadget, kita dapat berkomunikasi dengan semua orang di seluruh penjuru dengan menggunakan gadget. Selanjutnya, kajian teori. Menurut Bonner menyatakan interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Definisi ini menggambarkan kelangsungan timbal baliknya interaksi sosial antara dua atau lebih manusia itu. 3 interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Dan menurut George C. Homans, menguraikan teori interaksinya dengan terperinci sebagai berikut. Yang pertama ada sumber-sumber penyusunan teori. George C. Homans menyusun teori interaksi berdasarkan penyelidikan dari ahli lain. Di antaranya yang pertama adalah Roethlisberger dan Dixon dalam Bank Daring Group of Houthausen Work of the Company. Dan yang kedua ada Jefford Wade dalam The Norton Sitgang. Yang ketiga ada Raymond Ford dalam Family in Utopia. Dan yang keempat ada Hahet dalam Disintegration at Milton, New England. Dan yang kelima ada A.M. Enigsberg dan Demarch Gregor dalam Electronical Equipment Company. Selanjutnya, metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuantitatif yang bersifat non-eksperimental, yaitu penelitian survei. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu-isu tertentu. Selanjutnya, pembahasan. Hal ini juga diketahui bahwa temuan penelitian di lapangan. Pada bagian ini, peneliti membandingkan data yang dihasilkan dengan teori atau hasil penelitian di masa lalu. Berdasarkan observasi, wawancara dengan peneliti untuk memperoleh data satu pemikiran pada pengaruh gadget terhadap kurangnya interaksi sosial sebelumnya. Sebelumnya, peneliti akan membahas tentang dampak negatif penggunaan alat kecil. Hasil penelitian ini menemukan bahwa salah satu dampak negatifnya penggunaan gadget pada masyarakat desa Kekalik Jaya adalah terlalu bergantung pada gadget. Dampak negatifnya terlalu besar. Temuan ini sejalan dengan pendapat tersebut dilakukan oleh Paula Pyle, seorang terapis dari Greensboro, Carolina Utara, dan timnya menganalisis kecanduan gadget. Pakar terapi juga mengkhawatirkan ketergantungan seseorang pada smartphone yang berfungsi sebagai itu akan menyebabkan satu untuk mengalami disfungsi sosial. Mengenai penggunaan gadget dengan dampak kurangnya interaksi sosial, bahwa anak yang jarang menggunakan gadget mengalami perkembangan interaksi sosial yang cukup, sedangkan anak yang sering menggunakan gadget mengalami perkembangan interaksi sosial yang kurang. Dalam penggunaan gadget, terjadi kurangnya interaksi sosial terhadap teman sebaya atau orang-orang di sekitar, sehingga menimbulkan dampak negatif dalam penggunaan gadget. Terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak gadget terhadap kurangnya interaksi sosial pada pemuda-pemudi Kelurahan Cakung Barat, yang dimana masyarakat Cakung Barat lebih banyak menghabiskan waktunya bersama gadget daripada dengan orang-orang sekelilingnya, dan bagaimana cara masyarakat mengantisipasi penggunaan gadget. Gadget membawa dampak negatif dan positif bagi para penggunanya tersendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.